saya tidak bisa baca Quran Pak Ustaz. Belajar, banyak guru-guru di sekitar kita yang mau mengajarkan kitab suci Al-Quran. Karena apa? Ini Quran yang nantinya yang rindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah jarang sekali dibacakan yang namanya Al-Quran, itu rumah menandakan jangan kau jadikan rumah itu la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena rumah yang di dalamnya tidak pernah dilanjutkan oleh ayat suci Al-Quran, maka rumah itu sama saja seperti kuburan yang sepi, yang gelap. Maka Nabi mengatakan nawwiru buyutakum bisolawati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu, terangilah rumahmu dengan salat dan tilawatil Quran. Rumah kita mewah, rumah kita bertingkat, mobil kita banyak, tapi di dalamnya tidak pernah yang namanya dibacakan Al-Quran, sama saja rumah itu seperti rumah di dalam kuburan yang begitu gelap. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan masih ada waktu, beberapa saat lagi masih sempat kita untuk membuka Al-Quran. Yang belum baca Al-Quran, buka, pulang dari sini pelajari Al-Quran. Tidak bisa baca, belajar dengan seseorang yang bisa. Kapan kita mau belajar? Ini ambil bulan Ramadan, pelajaran yaitu syahrul Quran, bulannya bulan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang gemar yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahafizil lisan. Orang yang pandai menjaga lisannya. Ia berpuasa, dia harus pandai menjaga lisannya. Ia berpuasa harus bertutur kata yang lembut, qaulan karimah, dengan kata-kata yang mulia. Jangan kita berpuasa tapi mulut kita, lisan kita tidak kita jaga dengan baik. Ngomong sembarangan, ngomongin teman kita, ghibah, namimah. Inilah yang membatalkan pahala puasa kita. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya ini yang batal, yang kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Luqmanul Hakim diperintahkan oleh gurunya, wahai Luqman, kau ambil, kau potong itu seekor kambing. Nanti kau ambil bagian yang paling baik di antara daging tersebut. Kemudian Luqmanul Hakim mengambil, yaitu lidahnya dari seekor kambing tersebut, diberikan kepada gurunya. Kemudian gurunya memerintahkan lagi, wahai Luqmanul Hakim, kau potong satu lagi kambing tersebut dan kau ambil daging yang paling jelek, yaitu diambil juga oleh Luqmanul Hakim, yaitu lidah. Kenapa? Ketika diperintahkan suruh ambil yang baik diberikan lidah, disuruh diambil yang paling jelek diberikan juga lidah. Kenapa? Baik buruknya manusia yaitu tergantung daripada yang namanya lisan. Inilah ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamatul insan wa hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung daripada yang namanya lisan. Hati-hati dalam berbicara. Kita ketika hati kita sakit, ketika hati kita terpuruk, ketika kita dikatakan dengan seseorang kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk, itu akan terbawa terus sampai kita akhir hayat. Tetapi ketika kita dipukul oleh orang, hari ini sakit, besok sakitnya itu bisa hilang. Tapi ketika kita dikatakan dengan orang dengan kata-kata yang buruk, yang menghina kita sampai akhir hayat kita, orang itu akan kita ingat selalu. Karena apa? Sudah menghina kita dengan lisannya yang buruk. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Saat ini kita merasakan betapa sakitnya, berapa beratnya menahan dari lapar dan haus. Inilah Islam. Apa? Menimbulkan yang namanya kepekaan sosial terhadap orang-orang fakir, orang-orang yang susah, yang setiap harinya tidak makan, tidak minum, tidak makan enak. Kita hanya menahan dari waktu subuh sampai nanti tibanya maghrib, kita menahan diri dari lapar dan haus. Nabi sangat menganjurkan agar kita bermain, kita berteman dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dengan janda-janda tua yang miskin.
miskin. Kenapa? Sampai ayat ini pun Allah masukkan ke dalam surat, yaitu surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Kata Allah, beragama tapi sudah dianggap dusta. Kalau sudah beragama dianggap dusta, berarti imannya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, sedekahnya dusta. Inilah yang dikatakan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Siapa dia? Yaitu fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan, yang membiarkan anak yatim itu terlantar, yang membiarkan anak yatim itu kelaparan dan kehausan, yang membiarkan anak yatim itu kesusahan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian dilanjutkan wa yahuddu ala ta'amil miskin, dan itu orang-orang yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Padahal ia tahu orang itu susah, ia tahu orang miskin tidak makan, tidak minum dalam kesehariannya. Inilah yang menghambat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita, tangga kita ada anak yatim, ada orang miskin. Dia tidak bisa makan, dia tidak bisa beli baju dalam kesehariannya. Dia tidak mampu untuk melaksanakan bayar sekolah. Kita tahu, kita lihat. Inilah yang menghambat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah pergi haji, rajin sedekah, rajin salat, rajin ibadah, tapi inilah yang menghambat kita ketika kita menyiapkan anak yatim dan fakir miskin kelaparan, padahal kita tahu di sebelah rumah kita ada orang-orang yang tidak mampu. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang dirukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wasaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Yang bagaimana yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzamb. Siapa orang yang mendirikan puasa Ramadan, dalam arti malamnya ia dirikan salat qiyamul lail, salat tarawih, salat witir berjamaah